نحن رجال المختار سمع وطاعة بايعنا بالمنشط والإعسار راية الحق تجمعنا نحن رجال المختار سمع وطاعة بايعنا بالمنشط والإعسار راية الحق تجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dimana dalam kisah ini akan saya ceritakan untuk menjadi renungan untuk kita semua tentang amalan yang telah kita lakukan selama kita hidup. Selama kita hidup, amalan apa saja yang kita lakukan, dan akankah dengan amalan itu kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik, sebuah cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir radhiyallahu anha. Sahabat Jabir radhiyallahu an sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Munziri. Suatu ketika Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Hai Muhammad, demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Hai Muhammad, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Ada salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun di puncak gunung di tengah samudera. Lebar dan tingginya 30 hasta kali 30 hasta. Dikelilingi lautan seluas 4000 fars dari setiap sisinya. Allah mengeluarkan mata air baginya selebar ibu jari yang memancar air tawar yang mengenang di bawah gunung itu. Dan Allah pun menumbuhkan bagi si abid tadi sebatang pohon delima yang tiap-tiap malam mengeluarkan sebuah delima. Sepanjang hari ia hanya beribadah, dan menjelang sore ia mengambil air wudhu, lalu memetik buah delima itu dan kemudian memakannya. Lalu ia kembali mendirikan salat. Ia memohon kepada Tuhannya agar bila ajalnya tiba supaya dia dimatikan dalam keadaan bersujud, dan supaya bumi atau serangga tidak dapat merusaknya, hingga bila ia dibangkitkan kelak masih dalam keadaan sujud. Jibril kembali bercerita, permohonannya itu dikabulkan Allah, dan kami melaluinya ketika kami turun atau naik. Kami dapatkan ia dalam ilmu bahwa tatkala ia dibangkitkan pada hari kiamat, ia dihadapkan kepada Allah. Lantas Allah berfirman, masukkan hambaku ke dalam surga dengan rahmatku. Si abad tadi menimpali, Tuhan, kenapa tidak karena amalku? Allah kembali menegaskan, masukkan hambaku ke dalam surga dengan rahmatku. Tuhan, kenapa dengan rahmatmu, tidak karena amalku? Si abid kembali mempertanyakan. Maka Allah berfirman kepada malaikat, timbanglah berat nikmat-nikmatku kepadanya, lalu bandingkan dengan amalnya. Malaikat memenuhi perintah Allah, dan didapati bahwa nikmat mata yang diberikan Allah saja sudah sebanding dengan ibadah si abid yang 500 tahun itu. Masih tersisa nikmat jasad yang lainnya dan segala nikmat yang Allah berikan padanya. Maka kemudian Allah memutuskan, masukkan hambaku itu ke dalam neraka. Nauzubillah. Dan digiringlah si abid ke dalam neraka. Akhirnya si abid mengakui kesombongannya dan memohon kepada Allah, Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga karena rahmatmu. Karena kasih sayangnya yang luas, Allah berfirman, kembalikan ia, masukkan ke dalam surga. Lalu si abid dihadapkan kepada Allah dan ditanya, hambaku, siapa yang telah menciptakanmu sebelum kamu ada? Engkau Tuhanku, jawab si abid penuh penghambaan. Siapa yang telah memberimu kekuatan untuk beribadah selama 500 tahun? Engkau, wahai Tuhanku. Siapa yang menempatkanmu di puncak gunung di tengah-tengah samudera dan mengeluarkan untukmu air tawar dari air asin dan mengeluarkan buah delima tiap-tiap malam, padahal seharusnya delima itu keluar sekali dalam 1 tahun? Engkau, wahai Tuhanku, jawab si abid. Lantas Allah melanjutkan,
Itu semua adalah karena rahmatku, dan dengan kasih sayangku pula kau kumasukkan ke dalam surgaku. Masukkanlah hambaku ke dalam surga, perintah Allah kepada malaikat kemudian. Akhirnya Jibril berkata, mengakhiri kisahnya, sesungguhnya segala sesuatu itu hanyalah rahmat Allah ya Muhammad. Sungguh betapa maha pengasihnya Allah, bahkan terhadap hambanya yang jelas-jelas merendahkannya. Allah memang maha segala-galanya dan tempat bergantung yang hebat. Maka jika kita membutuhkan pertolongan atas segala problematika kehidupan, datang dan minta tolonglah kepada Allah. Dalam kisah ini sudah jelas bahwa kita hanyalah sebagai hamba yang tidak bisa apa-apa kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya bukan berarti dengan ibadah kita yang sedemikian banyaknya, sedemikian hingga itu yang memberikan kita kesempatan untuk masuk surga, tidak. Karena sesungguhnya keridhaan Allah lah tujuan utama yang harus kita dapatkan. Wallahu a'lam.